Biasa. Yang sama-sama kita hormati Ketua LMK Kelurahan Hulu Jambi Bapak Mirza, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua RW Kelurahan Hulu Jambi, para Ketua Perwakilan RT Kelurahan Hulu Jambi, kader PKK dan undangan yang hadir lainnya. Pertama tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa berkumpul bersilaturahim walaupun tetap kita melaksanakan SOP kesehatan di masa transisi fase pertama ini. Tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ariasta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bertatap muka dengan kita semua dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kegiatan Jakarta Selatan Sadar Zakat. Mudah-mudahan nanti terkait dengan program kegiatan Jakarta Sadar Zakat ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga bisa mengetahui terkait dengan tujuan-tujuan dari gerakan Jakarta Selatan Sadar Zakat ini. Kemudian juga perlu saya sampaikan terkait dengan program-program yang memang sudah kita laksanakan yang dikomandoi dari Bajis atau Basnas Provinsi DKI Jakarta Selatan melalui Bajis dan Basnas Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terkait dengan salah satu program yang rutin kita laksanakan, yaitu program bedah rumah Pak Yasa. Untuk tahun ini Kelurahan Hulu Jambi mengajukan permohonan bedah rumah bagi warga masyarakat kita yang beralamat di RT 5 R05. Kemarin persyaratannya sudah kita kirimkan ke Basnas, ya, mudah-mudahan cepat realisasi. Dan juga terkait dengan program-program Basnas yang memang dengan adanya pandemi COVID-19 ya, Pak Yasat ya, tentunya ini masih banyak belum bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan ya, dalam waktu ke depan semua program-program yang memang setiap tahunnya kita laksanakan ini mudah-mudahan cepat terrealisasi. Kemudian dalam kesempatan ini juga ya, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak RW, Pak LMK dan yang hadir semuanya ya, terkait dengan kondisi wilayah kita saat ini ya, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Jadi di masa transisi fase pertama ini Pak RW, Pak RT, saya mohon bantuannya untuk lebih memberikan himbauan kepada warga masyarakatnya terkait dengan program 3M. Bahkan sesuai anjuran Pak Wali kemarin, untuk Jakarta Selatan tidak cukup dengan 3M, jadi 5M untuk Jakarta Selatan. Apa itu 5M? Yang pertama menggunakan masker, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga menggunakan masker, baru mencuci tangan dan menjaga jarak. Artinya apa? Di masa transisi ini ternyata banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa COVID sudah tidak ada lagi atau berkurang, dan akhirnya terlena menganggap semua tidak terjadi apa-apa. Yang akhirnya dalam minggu-minggu ini peningkatan kasus positif sangat luar biasa, terutama di wilayah kita. Sampai dengan saat ini untuk wilayah Kelurahan Hulu Jambi
mencapai angka 31 ya. 31 yang positif. Nah ini berada di wilayah, saya sebutkan saja ya Pak, biar tambah kewaspadaan kita, mau izin. Berada di wilayah yang pertama itu RW 04, kemudian RW 03, tambah lagi RW 08. Dengan kondisi seperti ini, saya mengajak dan mengimbau kepada para ketua RW, kita hidupi kembali terkait dengan pembatasan kedatangan orang-orang dari luar di wilayah kita. Kita terapkan kembali seperti di awal-awal PSBB. Kalau memang jalan-jalan itu perlu ditutup kembali, monggo dimusyawarahkan lagi dengan warga masyarakat. Jadi kemarin setelah kita lakukan ACF bersama dengan Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan, ini banyak sekali kita jumpai OTG Pak, tanpa gejala. Nah ini harusnya hari ini hari terakhir fase transisi, fase pertama masa transisi PSBB. Tapi kalau dilihat jumlahnya, peningkatannya ini kayaknya tidak mungkin kalau tidak diperpanjang. Jadi kemarin kita bersama dengan Rumah Kutub sudah mensosialisasikan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat semua. Dan saya bersyukur dan berterima kasih, hampir semua RW kemarin sudah melaksanakan ini. Ya, masa warga masyarakat kita ajak sedekah minyak jelantah aja nggak bisa, ya. Kata Abang Betawi, pelit amat gitu. Dengan dia menyalurkan minyak jelantahnya dari rumah masing-masing, para ketua RT dan RW, ini merupakan sedekah bagi warga masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti ya, hasilnya pun akan bermanfaat untuk warga masyarakat kita. Mungkin ini pengantar dari saya, dan mudah-mudahan ya, terkait apa yang sudah direncanakan atau apa yang sudah diprogramkan oleh Basnas Badis Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan dukungan kita semua, ini bisa realisasi dan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhir kalam saya akhiri bila terkudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji Allah Subhanahu karena pada kesempatan ini kami dari Basnas Badis Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat bersilaturahmi dengan Bapak semuanya, Bapak Lurah, Pak RW dan Pak RT dan Ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam kondisi COVID seperti ini dan terhindar dari wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, izinkan kami dari Basnas Badis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebelum menjelaskan terkait program gerakan Selatan Bersedekah, ada beberapa hal yang ingin kami laporkan, baikkan kepada Bapak Lurah dan Pak RW. Pertama, di tahun 2019 hasil pengumpulan terbanyak di 65 kelurahan se-Jakarta Selatan, Kelurahan Ulu Jami tertinggi. Dan kecamatan yang tertinggi juga Kecamatan Pesanggrahan. Alhamdulillah sudah dominasi di Kecamatan Pesanggrahan dan Kelurahan Ulu Jami. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini Kelurahan Ulu Jami masih tetap di pengumpul terbanyak zakat infak sedekah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu semua, hasil pengumpulan
zakat infak sedekah Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan di tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai di bulan Juli ini sebesar Rp10.374.000. Angka ini sebenarnya Pak turun drastis 50% dari pengumpulan sebelumnya karena adanya kondisi COVID. Semuanya terhambat program-program yang ada di Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan untuk saat ini walaupun di angka 10 miliar sekian, masih Basnas Basis Jakarta Selatan masih tertinggi di Jakarta. Mudah-mudahan dengan adanya program-program yang akan berjalan, bahkan yang sudah berjalan, bisa lebih maksimal lagi supaya nanti hasil pengumpulan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terkait masalah program Gerakan Selatan Sadar Zakat Infak Sedekah, perlu Bapak RT dan Pak RW kami sampaikan bahwa baru-baru ini, baru seminggu, Senin kemarin, kami dari Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan launching program bersama dengan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu program Gerakan Selatan Bersedekah Rp1.000 per hari. Dan ini baru di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan saat ini sudah berjalan Pak di kantor Wali Kota, sudah seminggu sudah berjalan. Dan insya Allah mungkin di awal bulan nanti, di bulan Agustus, insya Allah akan berjalan di kecamatan dan kelurahan terkait program Gerakan Selatan Bersedekah Rp1.000 per hari di kalangan ASN. Kami memang menyadari bahwa dalam kondisi saat ini, mungkin khususnya di ASN yang ada di wilayah Jakarta Selatan, kami dari Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai arahan Bapak Wali tidak mengharapkan besarannya, tetapi keinginan masyarakat untuk bersedekah walaupun Rp1.000. Karena Wali menyampaikan mungkin yang Rp1.000 yang ada di rumah kita itu untuk buat program aja kali Pak. Ya makanya kita dengan adanya sedekah Rp1.000, karena walaupun kita banyak harta kekayaan kita, tetapi kita agak susah untuk bersedekah setiap hari. Ada orang yang mungkin di rumahnya cuma memiliki uang 200.000, tetapi dia sedekahkan setiap hari 2.000. Lebih mulia Pak di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya ingin masuk ke program yaitu Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Program ini sebelumnya kami dari Basnas Basis sudah mensosialisasikan di kecamatan, dan mungkin ada beberapa RW pada waktu itu sempat hadir terkait sosialisasi, dan alhamdulillah ucapan terima kasih banyak kami ke Pak Lurah menindaklanjuti lagi ke tingkat kelurahan untuk mensosialisasikan seperti apa lebih jelasnya terkait program-program Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang Bapak bilang kartu kendali itu ada himbauan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan di belakangnya Pak. Yang izin Pak Lurah bahwa sebelumnya himbauan Bapak Wali ini ada angka Rp5.000. Alhamdulillah setelah kami sosialisasi di 10 kecamatan dan melaporkan ke Pak Wali mengambil kesimpulan bahwa hilangkan angka Rp5.000-nya. Jadi sudah tidak ada Pak angka Rp5.000-nya. Jadi nantinya program ini Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah, nanti mekanismenya per bulan Pak, per bulan, dan jangan dipaksakan warga-warga kita Pak. Berapapun mau infak sedekahnya silakan saja. Jadi jangan dipaksakan. Kalau seandainya mereka nggak sanggup Rp5.000, Rp1.000 pun tidak ada masalah. Tinggal mereka menulis di angka.
di iuran kartu kendalinya. Jadi jangan ada tekanan di masyarakat kita bahwa RT RW menekankan harus Rp5.000 per bulan. Jadi makanya kami hilangkan angkanya 5.000 supaya kami hanya ingin memberikan kesadaran masyarakat pentingnya zakat infak sedekah itu. Nanti kalau sudah terbiasa Pak, insya Allah berkah di kampung Wali di wilayah kita, insya Allah akan berkah di wilayah kita. Jadi jangan sampai ada paksaan di masyarakat, berapapun kemampuannya jangan ditekankan. Di edaran ini tidak ada angkanya. Nanti ini kami sudah siapkan, Pak Lurah mungkin kami serahkan ke Bu Yuni, ada sekitar 3.000 kartu kendali yang mungkin bisa didistribusikan ke RW dan RT. Harapan kami Pak yang paling penting untuk saat ini dari Basnas Kota Administrasi Jakarta Selatan, banyak hal yang ingin kami lakukan, dan mekanisme pengumpulannya nanti ini beda dengan kemarin. Sekarang kan udah transisi Pak dari basis ke Basnas. Jadi nanti pengumpulan Bapak dan Ibu itu Pak RW dan Pak RT nanti kita akan menghimpun itu supaya Bapak RW mengetahui berapa sih hasil pengumpulan saya selama ini. Kalau kemarin semuanya kami hanya melaporkan secara keseluruhan ke kelurahan. Jadi nanti per RW Pak nanti kami akan laporkan ke Pak Lurah. Contohnya mungkin kelurahan Bujami RW 1 hasil pengumpulannya berapa nanti. Tujuan kami nanti agar supaya hasil-hasil pengumpulan dari Bapak dan Ibu dari program ini, Gerakan Selatan Bersedekah ini, akan kita kembalikan lagi 100% ke Bapak dan Ibu, bahkan bisa lebih daripada itu. Yang paling penting Pak, saat ini saya masih baru Pak, setahun lebih di Selatan, melihat bahwa seperti yang disampaikan tadi Pak Lurah bahwa ada program bedah rumah. Tetapi kami dari Basnas baru 1 Pak per kelurahan, dan kami sudah solik Pak ke Pak Wali, Pak Lurah izin, mudah-mudahan program ini berjalan maksimal Bapak dan Ibu, Bapak RW dan Pak RT, dari hasil pengumpulan Bapak dan Ibu nanti terkumpul, berapapun yang terkumpul bisa kita alokasikan ke bedah rumah. Karena kami punya planning Pak nih. Di tahun 2020 pengen kami itu bedah rumah yang ada di Jakarta Selatan sudah bukan lagi 1 per kelurahan, tapi kepengen kita setiap RW mengusulkan 1 bedah rumah Pak Lurah. Dan ini belum pernah dilakukan oleh wilayah-wilayah lain. Ini harapan kami di tahun 2020. Karena tahun ini kami baru sanggup untuk membedah rumah sebanyak 68 rumah. Dari 65 kelurahan, ada usulan juga dari tingkat kota 3, baru 68 rumah yang bisa kita bedah setiap tahunnya. Mudah-mudahan di 2020 setiap RW bisa mengusulkan untuk bedah rumah. Tujuannya apa Pak? Agar supaya masyarakat melihat bahwa hasil pengumpulan yang selama ini dari program ini, melihat langsung dari hasil sedekah mereka itu membantu buat warga-warga di RW Bapak dan Ibu. Jadi selama ini terkadang Bapak RW dan Pak RT semua setiap saya akan sosialisasi di seluruh kecamatan selalu banyak yang bertanya, Pak kami selalu mengumpulkan dan kami tidak pernah melihat pendaya gunanya di masyarakat. Kami hanya mengumpulkan tetapi di masyarakat belum pernah dirasakan. Padahal sebenarnya Bapak dan Ibu banyak pengajuan-pengajuan dari masyarakat itu langsung ke kami tanpa melewati Bapak RW dan Pak RT. Dari program ini nanti Pak, berjalan program ini nanti kami akan atur mekanismenya. Semua pengajuan yang ada di masyarakat harus melewati RT dan RW, baru ke kelurahan. Semua pengajuan nanti yang ada tidak ada rekomendasi dari Bapak RT, Pak RW dan sampai kelurahan kami tidak akan proses. Kenapa Pak? Kami ini di basis dengan karyawan hanya sekedar yang aktif. Sekarang ada 6 orang sampai 7 orang yang aktif Pak. Kami nggak bisa sampai turun ke lokasi Pak, karena banyak yang mengajukan ke kami ini Pak, pengajuan proposal pembangunan masjid itu setelah kami selidiki tidak ada Pak, tidak ada.
Jadi ini yang khawatiran kami Pak. Terkadang juga datang ke kami itu ada orang datang ke kantor bawa proposal, satu orang bawa 5 Pak. Yang menjadi persoalan kami, saya sendiri Pak, kami tidak bisa memantau semuanya. Karena kami selalu tekankan ke karyawan yang ada bahwa semua pengajuan dari masyarakat harus diterima, jangan ada yang ditolak. Nanti kita verifikasi. Tetapi verifikasi kami Pak, kalau sesuai dengan surat-surat yang ada, kami pasti akan proses. Kami akan proses permohonan itu. Tapi pernah ada satu Pak kejadian Pak Lurah, sampai saya ditegur dari provinsi. Saya memberikan bantuan untuk pembangunan masjid itu sebesar sampai 20, ada 20 juta, ada yang 10 juta pembangunan. Setelah dikoreksi dari provinsi bahwa yang bersangkutan dari pihak masjid ini tidak pernah menerima uang sebesar 20 juta. Tidak pernah menerima uang 20 juta. Makanya kami dari Basnas sekarang Jakarta Selatan sekarang benar-benar teliti terkait pengajuan-pengajuan dari masyarakat. Makanya di tahun 2020 nanti dengan berjalannya program ini kami melakukan mekanisme bahwa semua pengajuan yang ada dari masyarakat harus sepengetahuan Bapak RT dan Pak RW terus baru naik ke kelurahan terrekomendasi. Kami juga akan menyampaikan ke Kasih Desa bahkan para lurah-lurah bahwa pengajuan-pengajuan dari masyarakat kalau tidak ada pengajuan dari RT dan RW jangan ditindaklanjuti. Kenapa Pak? Karena banyak modus, khususnya untuk biaya pendidikan. Banyak yang datang ke kami untuk mengajukan biaya pendidikan, padahal biaya pendidikan itu sudah lunas di sekolah. Dia bayarkan dulu, baru sebelumnya dia minta ke sekolah tunggakan, sudah diperinkan dari sekolah, dia bayar, hasil tunggakan sekolah ini dilampirkan untuk mengajukan ke kami. Yang kayak gini yang kami khawatirkan. Makanya untuk pendistribusian dan pendidikan nanti ke depan benar-benar kami akan lebih baik lagi, dan ini pertanggungjawaban kami nanti ke Bapak RW dan Pak RT. Ada yang perlu ditanyakan lebih detailnya, silakan Bapak tanyakan ke kami terkait program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang akan saya tanyakan yaitu yang terakhir Bapak mengatakan hasil dari pengumpulan dana dari warga tersebut, istilahnya sebelum disetorkan ke kelurahan itu istilahnya dikeluarkan, yaitu untuk amilin ya Pak ya, untuk amilin ya. Nah, amilin ini istilahnya yang disebut amilin ini siapa ini Pak? Apa dari pihak RT atau mungkin dari pihak RW? Apa mungkin ada panitia khusus yang untuk mengurusi masalah ZIS ini di wilayah RT maupun RW? Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Mohon maaf, mohon penjelasannya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dari Bapak RW Pak ya? Pak RW 5 terkait masalah amilin. Seperti tadi yang saya bacakan tadi Pak, ayat innal shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Jadi orang-orang yang mendapatkan zakat itu diantaranya wal fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, dan yang ketiga Pak, urutan ketiga ini Pak, wal 'amilina 'alaiha, petugas pengumpul zakat. Petugas pengumpul zakat atau yang disebut amilin, atau bukan cuma petugas Pak, pengangkat zakat dalam artian orang-orang yang menarik zakat mengumpulkan. Yang saya sampaikan tadi mungkin bisa saja RT sendiri yang menarik iurannya, bisa saja nanti dari RT menyuruh mungkin Karang Taruna seperti Bapak RT menyuruh buat menarik setoran JIS. Makanya tadi saya sampaikan bisa dikeluarkan buat penarik zakat infak sedekah ini Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Saya
menanyakan ini Pak, masalah di sini sebenarnya kan lebih ke arah penggalakan ya Pak ya, mengoptimalkan zakat, infak dan sedekah. Kalau saya rincikan, zakat di sini adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Artinya apa? Kalau di Jakarta ini mungkin lebih ke arah zakat pendapatan dari gaji ataupun dari usaha, ya Pak. Itu menurut saya sifatnya wajib. Kalau generalnya itu kan sekitar 2,5% dari pendapatan. Sementara infak dan sedekah ini sifatnya sunnah. Apakah ini memang tidak ada kolom khusus bahwa kita membayar zakat dan ada kolom khusus bahwa kita juga membayar infak dan sedekah? Artinya dua hal yang berbeda Pak. Jadi pada posisi tertentu ini saya mau bayar buat zakat karena saya wajib. Tapi saya juga bisa aja saya mau kasih sedekah, tapi nilainya nggak seberapa mungkin. Nilainya seperti itu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Ketua Lemkah Kelurahan Wonogiri Jambi. Memang ada dua memang Pak yang berbeda, antara satu yang pertama mungkin zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan kewajibannya di bulan suci Ramadan Pak, pembayaran zakat fitrah. Kalau terkait program yang kita lakukan ini Pak, ini masuk kategori infak sedekah. Jadi masuk di kategori infak sedekah. Jadi dia tidak termasuk di kategori zakat mal. Jadi program ini memang benar-benar Pak, ini hanya nanti masuknya di infak sedekah. Makanya kami buat kartu kendali seperti ini. Tujuannya salah satunya Pak, supaya ada transparansi kami, pertanggungjawaban bukan cuma kami tapi Bapak RT, Pak RW dari keluarga bahwa ini loh hasilnya. Dan kami juga nanti dari Basnas memberi tanggung jawab juga nanti ke Bapak RT dan Pak RW dari hasil pelaporannya bahwa sebesar ini hasil pengumpulan Bapak dan Ibu. Jadi program ini Pak masuk kategori infak sedekah, bukan masuk zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Terima kasih.